Masya Allah, bayi ini sudah meninggal dan bau menyengat. Masih di bawah umur. Ini dibawa oleh Bapak Polisi. Halo Mirsa, selamat pagi. Pembunuh mahasiswa Telkom University yang mayatnya ditemukan terikat terbungkus plastik di Karawang, Jawa Barat ditangkap. Pelaku sakit hati karena korban ingkar janji memberikan utang uang. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita ke informasi pertama, Mirsa. Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam yang berada di tengah perkebunan. Penggerebekan berlangsung dramatis diwarnai tembakan peringatan. Video amatir merekam penggerbekan lokasi judi sabung ayam yang dilakukan Satreskrim Polres Karangasem di sebuah perkebunan Desa Datah, Karangasem, Bali. Penggerbekan berlangsung dramatis diwarnai tembakan peringatan lantaran puluhan pelaku judi lari kocar-kacir. Lokasi digerebek atas laporan warga sekitar yang resah dan terganggu dengan aktivitas judi dan kerumunan banyak orang. Satu pelaku berhasil ditangkap di lokasi kejadian. Yang menarik daripada kejadian ini karena Tajen ini merupakan perkumpulan orang banyak. Jadi sabung ayam banyak orang yang berkumpul di situ, baik yang menonton ataupun yang bermain. Di situ pula kita mengetahui Pak bersama pada saat ini sedang dialami pandemi Covid. Di TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari uang tunai diduga untuk berjudi, sangkar dan tas ayam aduan serta sebilah senjata tajam. Pelaku yang tertangkap terancam pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pelanggaran protokol kesehatan masa pandemi COVID-19 terancam 2 tahun penjara. Dari Karangasem, Bali, Yuda Arista melaporkan. Pemirsa, takut diamuk warga, seorang jambret di Jember, Jawa Timur terjun ke sungai. Pelaku dikejar warga setelah korban jambret berteriak meminta tolong. Meski bersembunyi di aliran sungai, pelaku berhasil ditangkap. Jambret ini memilih terjun ke sungai dari jembatan dengan ketinggian 10 meter lebih di Desa Gumukmas, Jember karena menghindari kejaran warga. Sebagian warga menjaga sungai dari berbagai tempat menghindari jambret mengikuti aliran sungai. Lagui. Warga terus mengancam jambret ini agar tidak mengikuti arus air. Bahkan jembatan Jalan Raya Gumukmas dipadati warga untuk melihat jambret di bawah jembatan. Warga bersama polisi kemudian menangkap pelaku setelah turun ke sungai dengan tangga. Pelaku nyaris diamuk warga setelah sampai di jalan desa. Sebelumnya pelaku menjamret handphone milik seorang wanita yang disimpan di bagasi depan motor. Itu jambret dari Lumajang, Pak. Itu tersangkanya satu orang. Itu BB-nya ada di sana, BB-nya si tersangka juga BB si korban. Di mana tersangkanya? Di bawah sungai, Pak, untuk menyelamatkan dirinya dari amukan massa. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku merupakan warga Lumajang yang mencari sasaran penjambretan di wilayah Jember. Sebelum menjambret, ternyata pelaku berpura-pura ingin berkenalan dengan korban. Saat korban lengah, handphone dirampas. Diduga pelaku telah berulang kali beraksi.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuh mahasiswa Telkom University yang mayatnya ditemukan terikat terbungkus plastik di Karawang, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku sakit hati karena korban ingkar janji memberikan utang uang. Korban dan pelaku baru 1 minggu berkenalan. Tiga pria pelaku pembunuhan Fatan Ardian, mahasiswa Telkom University ini ditangkap polisi di tempat persembunyiannya, Purwakarta, Jawa Barat. Para pelaku kabur setelah membunuh dan membuang korban di Sungai Bayur Kidul, Cilamaya, Karawang. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui membunuh Fatan di rumah kontrakan pelaku utama, JJ. Sementara 2 pelaku lain membantu membuang mayat. Ketiganya ditangkap setelah polisi memeriksa sejumlah saksi. JJ diketahui baru 1 minggu berteman dengan Fatan dan mengajak main ke rumah kontrakannya. Tersangka sakit hati karena dijanjikan korban ini memberi hutang, tetapi tidak segera memberi hutang, dan ada perkataan yang menyinggung tersangka. Kemudian tersangka melakukan pemukulan sekali dan dibalas atau dilawan oleh korban. Sebelumnya, mayat Fatan ditemukan warga terbungkus plastik dan bed cover dengan kondisi terikat. Mayat ditemukan warga yang curiga dengan bungkusan yang mengeluarkan bau menyengat. Identitas korban yang merupakan warga Teluk Jambe Timur, Karawang dari laporan keluarganya sebelum ditemukan tewas. Keluarga sebelumnya pernah melaporkan kehilangan Fatan di kantor polisi. Selain itu, keluarga juga pernah diminta uang 400 juta rupiah dari nomor handphone Fatan. Saudara Fatan inilah korban yang selama ini dilaporkan oleh keluarga itu. Infonya penculikan dan minta tebusan itu gimana? Ya, informasi awal demikian, bahwasanya dari keluarga korban sendiri sempat dihubungi oleh nomor saudara Fatan yang mana meminta tebusan kurang lebih 400 juta. Sampai sekarang pelaku masih dalam pengejaran. Mohon doa dan informasi dari rekan-rekan sekalian. Apabila ada informasi sekecil apapun mohon disampaikan ke kami untuk mempermudah kami dalam melakukan pengejaran. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti, mobil milik JJ, sepatu dan ATM korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan tewasnya seorang pria tanpa identitas yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pekan lalu akhirnya terungkap. Hasil penyelidikan sementara korban diduga bunuh diri dengan cara membakar diri. Polisi masih mencari keluarga korban untuk bisa mengungkap identitasnya. Garis polisi memagari lahan kosong di Jalan Mujahidin Ulu Jami, Jakarta Selatan, lokasi penemuan jasad seorang pria dalam kondisi mengenaskan, hangus terbakar Selasa pekan lalu. Jasad korban ditemukan di balik sofa. Keberadaan korban diketahui setelah seorang penjual kelapa mendengar rintihan suara di tengah kobaran api. Saksi yang panik langsung meminta pertolongan warga dan langsung datang untuk mengevakuasi korban yang tidak diketahui identitasnya dan nyaris hangus terbakar. Warga pun mengaku tak ada yang mengenal korban. Ada identitasnya, karena pada saat mayat itu dibalik pun tidak ada dompet dan kartunya. Sehingga sampai sekarang masih. Dari penyelidikan, polisi menyebut korban diduga bunuh diri dengan cara membakar diri. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait identitas korban karena saat ditemukan tak ada identitas apapun. Penyidikan itu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi yang ada di TKP, rata-rata yang di TKP yang melihat api itu sedang menyala. Nah, dari hasil kesimpulan sementara bahwa yang bersangkutan itu bunuh diri. Kesimpulan sementara bunuh diri karena di TKP itu semua peralatan untuk melakukan pembakaran itu ada di TKP. Polisi mengimbau pada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk bisa mendatangi Polsek Pesanggerahan atau Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan.